botol air minum ukuran 330 ml diambil, disambit bang ke lantai 5. Ping! Itu meledak bang. Buar, kenceng, itu botol bisa meledak. Buar, Allahu Akbar. Nah di kaca yang di luarnya itu kayak bunyi kaca digaruk bang. Aduh, saya nengok yang kaca itu, saya balik lagi. Astagfirullahaladzim, udah nggak ada. Lu semua kan yang nyari perkara sama gua udah bilang sama orang tua lu ya, jangan ikut campur urusan gua. Lu mau gua angkat sukma lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Fadli. Halo Bang Fadli. Iya. Gimana nih Bang? Kabarnya nih Bang? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Fadli ya. Nah, sebelum Bang Fadli menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Fadli karena udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan untuk membagikan pengalamannya ke teman-teman semua ya Bang ya. Nah, dan semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Fadli ini, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu kan ya. Betul sekali. Nah Bang, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Katanya Bang Fadli punya pengalaman saat jadi security di gedung tua tuh Bang ya. Iya betul sekali Bang. Dan katanya lagi mengalami teror tuh saat kerja. Terornya kalau boleh tahu nih Bang, teror kayak gimana tuh yang dimaksud tuh? Salah satunya saya sendiri yang ngalamin dan teman saya yang berjaga di situ dengan nama Rido. Wah, gokil sih, gokil nih. Gue penasaran nih Bang tentang cerita lo nanti nih. Mungkin juga teman-teman semua nih ngopi horor pada penasaran. Mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya Bang ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Fadli, silakan. Alhamdulillah. Jadi siapa nih? Oke, langsung aja kita sikat. Saat itu kejadiannya bertepatan dengan virus COVID tahun 2020, tepatnya di bulan Maret. Saya main ke rumah teman saya di daerah Karanganyar. Main ke sana nongkrong sekalian nanya, namanya COVID kan kita nyari kerja agak susah. Akhirnya saya mutusin ke rumah teman nanya-nanya sharing lowongan-lowongan kerja yang ada, yang dia tahu. Saya bertemu teman saya bernama Bang Kibil. Ngobrol di rumahnya, "Bang, mau nanya Bang,
ada lowongan kerja gak ya bang buat saya bang? Dilihat badan saya, wah lu kayaknya cocok nih gantiin Pak Maman nih. Maksudnya gimana bang? Enggak nih, ada tetangga saya namanya Pak Maman, dia baru kelar dioperasi. Jadi lu mau gak gantiin dia jaga di gedung tua di daerah Jakarta? Gedung tua gimana maksudnya? Ya gedung tua ini gedungnya bentukannya rata L. Dari lantainya itu ada 6 lantai. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Di atas lantai 6-nya itu dulu bekas kafe. Itu kafe kayak rooftop gitu. Nah, lu itu bangunannya masih keadaan di dalamnya itu masih banyak barang-barang. Kayak komputer, kayak barang-barang antik yang ada di situ. Lu mau gak gantiin Pak Maman jaga di situ? Gue boleh bisa ketemu sama orangnya gak bang? Oh yaudah, silakan temu aja. Sama gue ya temenin. Nah, beda sebelah gang deh sama dia. Pas saya datang ke rumah Pak Maman, izin, Assalamualaikum Pak Maman. Waalaikumsalam. Anaknya yang nyaut, iya kenapa Bil? Ini ada temen, dia mau gantiin Pak Maman, bisa nih. Alhamdulillah, ada yang mau gantiin bapak saya buat ganti jaga gedung tua. Oh, ya udah, ngobrol dulu masuk sini. Pas masuk disiapin suguhan lah, kopi dulu, terus ditanya orang mana. Saya bilang orang Mangga Besar. Kamu ada KTP-nya gak? Ada KTP. Saya boleh foto KTP kamu buat jaga-jaga aja. Karena itu kan bangunan tua, banyak barang-barang berharga lah. Saya baru kelar operasi, jadi saya masih ada pemulihan kurang lebih 1 bulan. Bisa gak buat gantiin saya jaga di situ? Saya mikir lagi, gedung tua. Sebelumnya saya belum pernah jadi security. Karena Pak Maman itu ngelihat saya porsi badannya sesuai, tinggi, gede, ya kan. Akhirnya jadinya saya ikutlah, cobalah challenge-nya dia. Boleh nih, lumayan nih 1 bulan. Terus juga yang dikasih duit nominalnya ke saya lumayan gede juga saat itu. Lumayan kan buat sebulan kan, cuman jaga gedung doang. Tapi jaga gedung di situ saya bagiannya malam, gantiin Pak Maman itu. Yang ada bagian pagi diceritain sama Pak Maman itu dia masuknya di pagi hari. Dari pagi tuh dari jam 7 sampai jam 7 malam. Dan dari jam 7 malam Pak Maman sampai jam 7 pagi. Itu ganti di gedung itu bang. Singkat cerita udah kelar, saya diinfoin. Dia telepon dulu, namanya Pak Rido di sono yang security siang. Dia telepon Pak Maman, Assalamualaikum, Dok, ini gua Maman. Iya, kenapa Pak Maman? Iya, gua kan baru kelar operasi nih, gua ada pemulihan. Iya, pengganti lu udah ada? Udah ada nih pengganti gua nih. Bisa masuk kapan? Hari Jumat aja. Saat itu kan saya datang ke situ hari Rabu. Hari Jumat aja, karena hari Kamis ada datang orang pusat lah yang mau datang kontrol tempat itu. Nggak enak nanti dilihatnya. Tapi itu si Fadli nanti disuruh pakai topi aja, biar nggak kelihatan di CCTV-nya seolah-olah itu kamu Pak Maman buat gantiin di situ. Tapi aman nggak? Kita takutnya ketahuan malah saya dipecat lagi sama bos. Sangkanya nggak ngasih tahu hal-hal seperti ini. Tapi gue udah info kok ke bagian ini yang biasa kunjungan ke sini. Namanya Pak Rizky. Kata Pak Rizky nggak apa-apa. Yang penting mah pakai topi aja orang itu. Kan saya nggak biasa pakai topi. Karena emang kerjaannya di situ disuruh pakai topi, ya udah silakan dah saya suruh pakai topi. Pas hari Jumat, itu Pak Rido kan masuk dari jam 7 sampai jam 7 malam. Itu jam 3 sore saya ditelepon sama Pak Rido. Li, kamu bisa kesini dulu gak? Saya mau ngasih tahu nih gedung-gedungnya nih. Nanti kamu ngapain aja di sini. Oh baik Pak, saya ke sana dah. Pas nyampe di depan gerbang, itu kan ada rantai. Ditungguin tuh, saya telepon Pak Rido dulu. Pak, ini kok digembok? Ya emang gedung tua mah nggak ada yang nempatin. Cuman lu sama gua doang di sini adanya. Oh yaudah dah. Saya infoin ke Pak Rido keluar. Oh yaudah nih gua bukain pintunya dulu.
Ntar motor masukin aja di pojok. Pojok itu ruang security. Jadi posisi gedungnya itu di pinggir jalan. Gedungnya itu kelihatan dari pinggir jalan itu. Gedungnya tingkat sampai 6. Gedung paling atasnya itu kafe yang awal pertama saya pernah bilang. Itu ada kafe terbengkalai juga. Karena udah kejadian COVID juga, terus juga pengurangan karyawan, akhirnya semua pada tutup di situ. Saya masuk ke dalam. Ini bentuk gedungnya itu rata L. Jadi pas di posisi jalan raya ke kiri itu baru tuh gerbangnya di depan yang rata L begini. Udah, saya masuk ke dalam. Lurus mentok, baru tuh saya ngelihat dari pas ruang security kan ada atapnya tuh security, pos security. Saya nengok ke atas. Jadi kelihatan tuh gedung satu sekelilingan tuh. Dari pertama saya masuk sampai mentok ke kiri lagi tuh kelihatan gedungnya. Gedung sebelah itu gedungnya gedung bank. Bank-bank yang ada di situ lah. Nah, itu tembok tinggi gede jadi nggak kelihatan ke arah sini. Di belakang gedung tua ini perkampungan rumah warga. Nah, makanya dijagain security karena sebelum dijagain waktu itu pernah ada yang kehilangan barang di situ. Barang gedung tua itu. Entah AC dicopot lah, dicolong sama warga setempat. Makanya dijagain security biar aman di tempat itu. Nyampe di situ, saya diajak keliling sama Pak Rido. Deh, kita ke atas dulu. Biasanya nih kalau misalnya Pak Maman nih, kalau malam nih wajib keliling naik ke atas. Lah, ini kan bangunannya tua, Pak. Ngapain gua harus naik? Kan setiap ruangan kosong. Takutnya dari belakang tembok sini ada yang naik pas di lantai 2. Karena lantai 2 itu di belakang, kamu lihat deh ke belakang, ada main ke belakang. Di situ ada kandang burung warga situ. Dibikin tangga, takutnya dia masuk dari situ. Karena kecolongannya di situ. Kenapa nggak jendelanya ditutup aja pakai tralis, Pak? Ya nggak tahu lah dari pihak sininya nggak ngasih yang seperti itu. Saya keliling naik sampai ke lantai 6. Lantai 6 naik tangga. Nggak ada lift di situ mah. Naik tangga. Saya pojok ke kafenya dulu. Bekas kafe. Itu perlengkapan kafenya juga masih ada. Mesin kopinya masih ada. Nggak dibawa sama sekali. Bangku-bangku mejanya masih ada di situ. Saya pas lantai 6 di rooftopnya dia itu kelihatan jalanan semua. Jadi kelihatan semua ke belakang, ke ini. Nah, turunlah dari lantai 6 ke lantai 5. Lantai 5 tuh dia itu ada ruangan sampai 5. Lurus ke manjang ke depan itu ada 4. Ke kirinya pas lateral L-nya itu ada 2 ruangan. Kecekin satu-satu ruangan. Nah, diinfoin, nih gue cuma mau info. Biasanya, nah kalau kita orang nih, kalau mau sholat, ya sukanya di ruangan ini nih, di lantai 4, ruangan 4, ruangannya kaca bentuknya. Semua ruangan itu kaca, ada pintunya, kayak ruangan kantor. Masuk ke dalam, ruangan meja-meja, di belakangnya situ ada kaca lagi. Kaca kayak ruangan direksi lah, masuk ke dalam situ. Nah di situ enak tuh, adem tempatnya. Mau rebahan, mau tiduran, biasa di situ. Saya nanya, emang nggak takut, Pak? Ini kan bangunan tua, nggak ada orang. Siapa yang mau sholat? Ya gue sholat kalau siang di sini. Emang nggak kenapa-napa, Pak? Ya nggak apa-apa, ngapain lo takut? Orang kita security juga pasti bakalan nemuin hal-hal yang aneh lah di sini. Salah satunya lo nemuin, Pak? Ada, cuman nggak usah lah lo. Ntar gue ceritain lo, nggak berani lagi kerja di sini. Udah, masing-masing aja. Udah, saya turun lantai 3 ngecek lagi tuh. Setiap satu ruangan cek. Di lantai 3 di pojok. Pas di ruangan ke-6 4 manjang, ke kiri 2. Ruang ke-6 pojok. Nah, di situ ada ada lemari berangkas isinya dokumen-dokumen penting yang ada di perusahaan itulah. Nah, di situ di berangkasnya ada tulisannya dokumen tahun 1990. Berarti itu bangunannya terbengkalai udah lama, dari tahun 1990-an kurang lebih. Udah saya balik,
langsung turun lagi ke lantai 2, ngecek lagi semua. Ke bawah lagi ke lantai 1, ngecek lagi. Sampai ke depan pos security, udah. Yaudah Dli, udah paham kan? Kerjaan lu cuma gitu, ngontrol keliling-keliling doang. Nggak ngapa-ngapain. Oh ya udah. Saya balik, pulang. Malamnya kan saya harus kerja tuh ke situ jam 7-an. Nah, abis maghrib saya datang dulu ke rumah Pak Maman. Ya minta izinnya Pak Maman lah, minta ridhonya, minta ikhlasnya biar saya bisa kerja di situ. Ya udah, pas saya ngomong, Pak Maman cuman ngasih arahan ke saya doang. Lih, kalau misalnya lu mau kerja di sono, ya pesen gue cuman satu. Apaan tuh Pak? Nanti lu buatin kopi ya. Kopi hitam tanpa gula. Lu bakar rokok sedikit, lu taruh di lantai 2 pas di tangga. Buat apa Pak? Udah lu nggak perlu tahu. Udah intinya nanti lu paham lah di situ. Ibaratnya biar lu nggak diganggu lah. Namanya juga itu gedung tua. Pasti ada lah hal-hal seperti itu terjadi. Oh gitu Pak. Ya udah dah. Nanti gua bakalan ke sono, apa yang lu omongin gua lakuin. Masuk malam jam 7 ketemu Pak Rido lagi. Udah siapin dulu ya. Ini lu sendiri nih kerja di sini malam. Ini kerja bukannya uji nyali ya. Udah digituin aja sama Pak Rido. Gue mau kerja Pak, bukannya mau uji nyali. Ya orang namanya gedung tua, sepi, gelap, nggak ada siapa-siapa. Cuman lu doang sendiri sama handphone lo. Ya, di dalam TV nggak ada gitu. Iya Pak. Ya udah. Masuk santai tuh. Pokoknya dia kasih arahan. Pokoknya pas nanti jam 10 siapin bikinin kopi dah. Di situ udah disediain kopi, teh di ruang pos security itu. Kalau mau minum, mau makan ada di situ, ada kompor juga disediain. Indomie juga disiapin lah buat kita kalau jaga malam. Kalau jaga malam mah emang kudu harus makan, kalau enggak mah fisik bakalan sakit. Ini awal pertama nih masuk jam 10. Sebenarnya nggak ada kejadian apapun pas saya awal pertama masuk nih. Cuman nyuguhin kopi doang di lantai 2. Saya buat kopi hitam sampai mau rokok, di rokoknya ada di situ disediain. Pokoknya rokoknya kretek lah. Nah, udah mau disediain, nyari korek nggak ada. Saya nggak nemu kan korek. Karena saya nggak ngerokok. Nah, saya nyalain kompor. Dari awal pertama saya nyalain air, nyala nih kompor. Tiba-tiba pas mau ngerokok, nyalain rokok, nggak nyala-nyala nih gas. Saya kira habis gasnya. Tapi saya buka, saya pegang gasnya. Masih berat. Karena saya di rumah suka dibantuin orang tua kalau lagi dagang. Itu gas suka saya pegang-pegang. Oh ini masih ada isinya. Berat. Udah, pasang lagi, getrekin lagi. Duh, nggak nyala-nyala lagi. Ini kompornya kali rusak. Kompor udah tua lah. Walaupun kompor gas udah mereknya udah nggak ada, udah nggak kelihatan. Terus gimana ya? Ke depan dulu deh. Jadi tukang rokok. Ada di depan. Jadi di depan gerbang itu samping sini ada tukang rokok. Tukang rokok pinggir jalan. Pas saya keluar nih, Bang, kok lu bukannya ini Pak Maman? Bukan Bang, gue yang kerja di sini. Gantiin Pak Maman, gantiin sebulan. Oh, lu penggantinya Pak Maman? Iya, Pak Maman gimana keadaannya? Ya gitu Pak, dia habis kelar dioperasi, masih pemulihan. Kurang lebih 1 bulanan lah, jadi gue gantiin dia di sini. Oh, disuruh apa sama Pak Maman? Ah, disuruh? Maksudnya? Kok lu tahu Bang? Ini gue disuruh sama Pak Maman. Iya, kalau orang baru pasti disuruh tuh bikinin kopi kan, taruh lantai 2. Emang lu gak kepo? Siapa yang minum tuh? Waduh, langsung saya mikir, iya juga ya. Itu yang minum siapa tuh kopi? Ah udahlah, nggak mau pikir buruk lah. Namanya kerja di dunia seperti itu. Udah Bang, gue pinjem korek. Gak usah minjem, lu bawa aja nih korek. Entar lu nyariin lagi korek. Korek suka hilang kalau di situ. Entah Rido, entah siapa yang ngangkut tuh korek. Oh ya udah dah. Masuk, nyalain rokok. Saya naik ke lantai 2, bawa kopi, bawa rokok, taruh di tangga. Jadi tangganya tuh naik 1,
2, baru tuh lantai 2-nya naik lagi ke atas, zigzag begitu sampai ke atas, sampai ke lantai 6. Tangganya berulang sampai ke atas. Kalau yang pas naik ke lantai 6 itu ada tangganya paling pojok dari lantai 5, bukannya ngarah ke sini, karena dia pas di pojokan rata L di ujung itu. Taruhlah saya rokok sama kopi. Saya cuma duduk di lantai 1. Kepo, orang-orang Jakarta mah, saya mah orang kepo. Liatin, cuman mau ngeliat doang, mau tahu itu yang minum siapa tuh kopi. Apa ada orang pada kuli bangunan di atas, mungkin kalau malam ngerjain barang apa gitu. Udah saya tungguin dari jam 10 sampai jam 12, nggak ada apa-apa. Saya balik lagi ngeliat, masih ada kopinya. Rokoknya mati. Saya bakarin lagi, orang saya megang koreknya. Bakarin lagi, isep, taro. Ada asbaknya, taro ke asbak punya Pak Rido, taruh situ. Nah, saking keponya saya duduk lagi di bawah di lantai 1 merhatiin, tapi pakai senter HP, bukan senter yang saya bawa keliling buat ngontrol biar kelihatan jelas. Pas duduk, dari lantai 6 kedengeran, Bang, suara kayak orang jalan, tapi suaranya itu kayak apa sih kalau dibilang, kayak dentuman kenceng. Buk, buk, buk. Allahu Akbar. Ini tukang, saya mah mikirnya nggak mau negatif, positif aja dah. Udah ini mah kayaknya ada kuli bangunan nih, lagi bongkar tembok nih di atas nih. Fix nih mah lagi mau ngambil ini nih, makanya nih dia bikin kegaduhan gini, ngasih kode kali nih, minta kopi gitu. Udah sih tungguin di lantai 1. Makin pas turun lantai 3, suaranya kayak orang lari. Duduk ke bawah. Saya pas lihat lagi, nggak ada siapa-siapa. Tadi suara apa nih? Wah, ini mah maling nih takutnya nih. Yang Pak Rido bilang nih, manjat dari lantai 2 kali ini dia. Saya senter naik ke atas. Saya lihat dulu kopinya. Buset, tinggal setengah nih kopi. Terus rokoknya kayak orang lagi ngisep, tapi puntungnya kayak nggak dibuang, masih ada di dalam rokok itu. Tapi udah habis, tinggal puntungnya doang. Oh, stop lagi merokok. Kok habis kayak gini nih kopi begini? Siapa yang minum? Teriak saya sampai ke atas. Weh, kuli bangunan lu pada di atas. Gila lu ngopi tanpa pengetahuan gue, udah habisin aja. Nggak ada nyaut. Saya ke lantai 2, belok ke kanan, ke ruangan yang pertama. Di situ ada jendela. Saya cek dulu. Buka jendelanya, itu perkampungan orang. Itu ada kandang burung, di sampingnya ada tangga ke arah lantai 2. Nggak ada orang. Terus juga di lapangan itu nggak ada siapa-siapa. Biasanya kan kalau malam biasanya suka ada yang nongkrong di lapangan, di lapangan warga gitu. Maksain deh naik ke atas. Ke atas lagi ke lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, nggak ada apa-apa. Kita mah, ini mah perasaan gua doang kali nih. Mungkin inilah ibaratnya perkenalan lah. Ini ada gua loh di sini, bahasanya gitu. Lu permisi dulu lah kalau lu mau kerja di sini. Pikiran saya seperti itu. Ya udah, saya bawa kopinya sama puntungan rokoknya taruh di bawah ke ruang security. Saya cuci gelasnya, taruh lagi, duduk sambil main handphone, pokoknya main game lah. Main game itu kan dari pas di atas itu kelar keliling sampai jam 1. Mau mastiin itu semua. Namanya juga itu gedung tua, nyamuk banyak, betok kayak saya. Udah keluar dulu deh ke depan. Iya, beli obat nyamuk lah, buat tangan lah yang krim. Ke warung, ketemu lagi sama yang orang warung. Tumben loh keluar, kenapa? Lagi ini bang, nyamuk bang, banyak bang, sono. Ya iyalah, orang bangunan tua, siapa yang ngerjain? Kalau gini pogging begitu udah nggak ada. Kalau dulu iya, tahun 95-98 tuh masih ada yang jaga di sini. Dari pas tahun 90-an lah, itu masih beroperasional sampai akhirnya tutup ini tempat. Tutupnya juga banyak kejadian dari setiap lantai. Kok kepo nih bang, masalahnya nih, kalau lu udah ngomong-ngomong hal-hal kayak gini,
Soalnya ini gue kerja di sini sendiri. Cerita dong bang. Bukannya gue nggak mau cerita ya. Gue dikasih amanat sama Pak Rido. Kata Pak Rido, lu jangan sampai ngomong sama dia bocah satu. Ntar dia tahu kabur lagi. Kalau gue mah udah biasa di sini gue tahu. Oh ya udah dah. Ntar juga gue ngerasain nih kayaknya nih. Orang tadi aja gue udah ngerasa. Ngerasa apa bro? Lu cerita, gue cerita. Gue tadi kenapa? Oh nggak ada bang. Gue nggak enak. Udah diamanatin sama Pak Rido. Oh ya udah kalau kayak gitu. Masuk lagi ke dalam pakai obat nyamuk. Saya santai main game lagi. Mata ngeliat ke atas. Sambil ngeliat keliling gedung itu. Takut ntar ada yang seret lewat orang lari. Mau nyolong di tempat itu. Saya malah takutnya nggak kelihatan. Pas saya lihat ke atas. Nah dari saya duduk kayak di sini nih posisinya. Saya duduk di sini. Tuh di pojok situ ada jendela di lantai 5. Itu jendelanya gede. Jendela kaca tapi gede. Itu buat orang 10 orang berjejer di situ kelihatan semua. Udah saya ngeliatin aja di situ. Tuh bekas apa ya jendela segede gitu? Orang meeting kali pikiran saya. Karena emang di situ ada meja panjang. Cuman saya nggak tahu itu gunanya buat apa. Saya liatin doang dari bawah ke atas. Nah, pintu kamar mandi. Karena udah kendor tuh pintu. Suka kayak krok bunyi. Saya nengok. Stop aja apaan tuh? Masuk ke dalam lihat. Pintunya ini mah udah kendor. Nah udahlah. Santai lagi di depan sambil senter pakai senter. Lihat ke jalan. Terus lihat ke gedungnya masing-masing setiap lantai saya senter. Sampai masuk mau subuh. Terpaksa saya sholat subuh di ruang security. Gak mungkin saya sholat subuh di lantai 4. Yang dibilang itu ruangan ternyamannya Pak Rido. Subuh-subuh, siapa yang mau naik ke atas gedung tua model kayak gitu? Ya udah, saya sholat di situ. Ya kan nggak tahu ya namanya orang sholat mah. Pokoknya udah khusyuk aja dah sama Tuhan kita lah, sama Allah. Pas lagi sholat, saya sampai baru Allahu Akbar, baru begini. Takbiratul Ihram, baru baca-bacaan dari ekor mata sini. Kan di sini kan ada kaca nih, kaca security di pojok situ. Kayak ada yang lari, serut kenceng. Bayangan. Tapi bentuknya hitam bayangannya. Saya pikir orang pakai baju hitam lari kabur ke situ. Jadi nggak sholat, jadi nggak khusyuk tuh. Udah mau sujud, mau ruku, udah kelar tahiyatul akhir, baru dia tuh langsung ngecek lagi posisi kayak ngelihat orang lari gitu. Saya samperin, saya senter semuanya, nggak ada siapa-siapa. Apa ini perasaan gua doang ya? Ini tadi ada yang lewat. Ya udahlah, nggak mau pikirin lah. Sampai jam 7, nah Pak Rido datang, telepon. Assalamualaikum, Deli, di mana? Di pos security Pak. Ini gue di depan gerbang, lo bukain deh gerbang tuh. Kan kunci sama lo, kunci gerbang. Ya udah, gue buka. Pas buka, dia ngopi dulu tuh di depan tuh. Sebenarnya dia kalau datang 6:30 udah ada di situ. Cuma biasa setengah jam dia minta tukang kopi itu buat bikinin dia. Di situ ada yang jual kue-kuean lah buat di sarapan. Udah santai ngobrol. Itu tukang kopi katanya bilang, lu ada yang aneh di situ. Enggak bang, ntar aja bang gue ceritain di dalam dah. Oh ya udah, masuk duduk ngobrol di ruang security. Gimana? Hari pertama ada apa? Lah kok lu nanya ada apa? Nggak ada apa-apa bang. Nggak, lu diamanatin apa sama Pak Maman awal pertama kerja di sini? Nah ini nih bang, gue mau cerita nih bang. Ini gue disuruh sama Pak Maman pas gue abis maghrib, gue ke rumah dia. Gue cuma diamanatin, lu buatin kopi hitam tanpa pakai gula. Terus lu bakar rokoknya. Lu naik ke atas, ke lantai 2. Lu taruh aja tuh kopi. Besok pagi lu ambil tuh gelasnya. Jangan kaget kalau lu lihat isinya. Pasti mah udah gak ada. Paling ampasnya doang. Iya bang, gue kepo bang. Kok
kopi habis. Terus rokok, orang ngisep kan kalau ngerokok isep puntungannya tuh abu rokoknya kita giniin tuh. Kita sentil-sentil biar jatuh. Ini kagak, ini keadaannya masih abu rokoknya masih nempel di puntungnya itu. Masih begitu. Oh, udah gak kaget gue mah. Udah paham. Lah, maksudnya apa nih bang? Gue gak ngerti nih. Terus. Lu tadi sholat subuh gak? Ya sholat lah bang. Lantai 4. Gila, mana berani gue ke lantai 4. Gue tadi sampai lantai 2 aja gue serem ngeliatnya. Sempet keliling gak ke atas? Sempet, cuma gue sampai lantai 2 doang gue keliling. Gue gak mau naik ke atas lagi. Karena ya gue ngeliat yang suara dentuman itu. Tapi gue sempet sampai naik ke tangga doang. Sampai ke lantai 6 gue turun lagi ke bawah. Nggak gue cek tuh setiap ruangannya masing-masing. Harian pertama itu karena gue udah terfokusin sama kopi itu. Ke distract sama itu. Terus gue juga pas sholat itu ekor mata gue ngelihat kayak orang selebet lari. Di mana sholatnya? Pos security. Karena ada kaca, depan kaca itu kayak ada ngewat. Itu kayak jalan arah lurus begitu, tapi langsung ke kiri, langsung ke gedung itu kan hotel L. Oh gitu. Oh yaudah. Kalau gue ceritain sekarang, nggak bagus nantinya buat lu. Lu malah telepon Pak Maman buat resign lagi. Makin penasaran. Sepanjang jalan mau pulang ke rumah mikirin yang kopi, mikirin tukang warung ngomong itu. Ngomongin Pak Rido, ngomongin ini. Ini bener gak sih sebenarnya? Gue kerja di sini, sampai jalan, nyampe rumah, ya biasa cium tangan orang tua, nanya sama orang tua. Gimana bu, ibu udah sarapan? Udah, lu baru pulang? Baru pulang bu. Lu udah sarapan? Udah tadi di jalan makan bubur bu. Oh, udah lu mau istirahat? Sebelum istirahat, lu biasain dulu. Tuh di depan ada keran, ada air wudhu. Lu ambil air wudhu dulu sebelum masuk. Kenapa? Ya kita nggak tahu lu di luaran lagi ngapain, entah lagi ada ngikutin apa enggak. Nih sebelum saya cerita ke ini nih, orang tua saya sebenarnya tukang ngobatin orang kesurupan bang. Jadi kalau ada orang kesurupan, katoel aja sama ibu saya, itu makhluknya langsung pindah ke tubuh ibu saya. Langsung ibu saya langsung ngerasa itu, dia ceritain nih anak ini tadi habis dari ini habis ini misalnya buang air kecil di pinggir jalan kena anak saya, jadinya saya ngikutin ini orang suka begitu. Makanya ibu saya cuma ngingetin lu kalau setiap apapun lu jalan di luar, ingatlah bersih diri lah sebelum lu masuk ke rumah. Karena di rumah masih ada ponakan-ponakan lo, takut nih ponakan-ponakan lo kaget ngelihat lo di belakang nih ada sesuatu lah. Oh gitu bu. Ya udah, lu istirahat deh. Besok kan lo hari Sabtu malam Minggu. Malam Minggu lo kerja nih? Ya kerja bu. Buset. Lah walaupun kita labil mah tetep aja kerja. Kudu orang udah tanggung jawab. Nggak jalan-jalan dong lo. Terus cewek lu nanyain lu gimana? Bilang aja kerja, suruh dia kayak ke sono nemenin saya. Mana mau cewek zaman sekarang ke gedung tua gitu. Maunya mau ngopi-ngopi santai. Cewek-cewek sekarang mah. Oh gitu ya bu. Iya udah deh. Bilangin aja ntar kalau dia datang, aku Fadli kerja. Ya ntar gue bilangin lu kerja. Rumah saya di dalam gang bang. Jadi saya keluar gang, ada ustadz di tempat gang saya. Keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, izin jalan nih, mau kerja. Kerja. Lu udah kerja? Kerja di mana? Itu Pak Ustadz, gedung tua yang di sono Ustadz, di jalan raya itu. Oh, berani lu kerja di situ? Lah emang kenapa Pak Ustadz? Iya, gue mah dengar segelintiran cerita aja sama orang-orang sono. Katanya mah ada something lah di situ. Ada ceritanya lah di situ. Oh, gue nggak ngerti Pak kayak gitu-gituan. Pak Ustadz, udah izin nih jalan nih, cium tangan sama Ustadz, doain Ustadz, mudah-mudahan aneh kerjanya lancar. Amin. Hati-hati lo, malam Minggu lo kerja.
Biasanya juga lu hawian tuh pacaran. Iya Pak Ustadz. Dari rumah ke tempat kerja itu cuma 10 menit bang, nggak terlalu jauh. Jalan, lampu merah pertama, lampu merah kedua, saya belok kiri, baru tuh gerbangnya. Saya telepon lagi Pak Rido sambil ngobrol sama orang warung. Bang, rame dagang lo malam minggu nih, banyak yang lewat dong yang orang pada pacaran. Namanya juga tempat jalur sepi begini, mana ada. Paling yang beli yang ngetem mah tukang taksi, bajai yang lewat pada nongkrong di sini doang. Oh ya udah dah. Oh lu mau ini ya malam mingguan di Gedung Tua ya? Lah lu aneh-aneh aja nih bahasa lu. Gue baru mau masuk, tiba-tiba lu udah ngomong kayak begini lagi. Ya udah dah. Lu telepon dulu Pak Rido. Tadi sih gue lihat kayaknya dia keluar deh. Cuman gue nggak tahu dia udah masuk ke dalam apa belum ya. Saya telepon. Loh, Assalamualaikum Pak Rido, di mana Pak? Oh, gue lagi beli makan nih, buat gue bawa pulang. Lu udah nyampe? Udah Pak. Tapi kuncinya gimana Pak? Udah lu tungguin gue aja, bentaran doang. Gue mah nggak jauh. Oh ya udah, tungguin, ngobrol dulu sama tukang kopi depan. Bang, sebenarnya lo kemarin pasti ngobrol-ngobrol dong sama Pak Rido, terus ceritain tentang gue kenapa sampai Pak Rido nanya ke gue. Security yang namanya Pak Rido sama tukang kopi, dia tahu jelas yang di dalam itu ada apa-apanya. Jadi sampai saat awal mau masuk pertama kerja, sampai mau 2 hari saya mau masuk nih, jalan ke situ, itu nggak dikasih tahu apapun. Nanti mau nemuin hal-hal yang buruknya pun nanti terjadi, itu nggak diceritain sama saya, gede orang. Sampai nanti saya bakalan nemuin sendiri alur ceritanya, ketemu sama makhluk-makhluk yang ada di situ. Oh ya udah, akhirnya saya nungguin lagi Pak Rido kalau balik. Nih kuncinya nih, bukain pintu dah. Gue lagi bawa motor. Oh ya udah, buka pintu, masuk nih dalam. Lu ini dulu Gi. Di situ kan, jadi kayak kalau masuk pintu masuk, di depan posko security ada CCTV bang. Kita cuma berdiri aja begini, sekitar 5 detik aja. Jadi kayak nyorot absensi kita. Itu dari pihak manajemennya dia yang ngatur pengelola gedung itu. Udah gue balik ya. Balik nih. Pas dia balik, gue masuk nih jalan. Itu jatuhnya malam minggu nih bang. Gue ngontrol lagi. Itu yang awal pertama gue bilang itu soal kopi, yang taruh itu udah enggak. Cuman awal pertama doang gue taruh kopi di situ sama rokok. Cuman karena gue kepo sama kopi sama rokok yang ke distrik awal pertama kali gue datang ke situ, gue telusurin itu semua setiap ruangan. Itu setiap jam 11. Gue ngontrol biasanya 2 kali, jam 11 sama jam 3 subuh. Masuk jam 11, gue naik ke atas nih. Naik ke atas sampai ke lantai 6 dulu. Sampai ke kafenya dulu. Gue sambil ngecek situasi yang jalan raya sampai kelihatan gitu. Terus sampai gue liat kafenya. Nah nih pas di kafenya nih, gue santai lah. Lagian juga di ruang security juga gue bisa main game, di sini juga bisa main game lah. Gue sambil main game. Nah gue kan nggak ngerokok tapi gue nge-vape. Gue sambil nge-vape. Pas gue isepan nge-vape ketiga kali ngebul, gue sembur ke kanan. Nah semburannya itu malah kayak gimana sih? Kan di sininya kaca nih. Ini saya di luar, ini ada meja, ada kursi. Saya nyedot vape, saya sembur di kaca itu kayak model exhaust, kayak kesedot, asapnya ada di dalam kaca itu. Saya sampai tegesin, kaca, kok asapku di dalam? Aduh, ini apa itu asap apa ya dalam ya? Saya mah takutnya entah Pak Rido datang ke situ pas malam maghrib, suka sholat di lantai 4 kan, mungkin dia naik ke atas taruh puntung rokok, takutnya kebakar doang. Karena masih ada berkas-berkas apa di situ. Karena itu kafe juga kan, ada meja, ada hordengnya soalnya di sono sama di sebelah sini, takutnya kebakar. Saya keluar lah ngelihat ke dalam. Jadi nggak ada apa-apa. Tadi asap apa ya? Udahlah. Saya mau turun ke lantai 5,
Saya cek dulu dari ruangan ke 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya keliling nggak ada apa-apa. Saya ke bawah lagi ke lantai 4. Lantai 4 itu pas adanya di pojok. Kalau lantai 4 pojok tuh kacanya kecil doang. Pas lantai 5 kan kacanya gede itu. Yang di awal saya pernah yang tadi cerita, yang di pos security kalau ngelihat ke belakang itu kacanya gede. Itu di bawah itu. Nah, pas saya lihat di ruangan ke 6 mau ke 5 nggak ada apa-apa. Nah, pas ruangan keempat di lantai 5. Karena ruangan itu setiap masuk ke dalam ruangan ada ruangan lagi, ruangan kaca. Nah, saya mau masuk ke ruangan keempat, buka pintu, ya namanya buka pintu semua tempat saya ngucapin salam. Assalamualaikum. Mau ada orang, mau nggak ada orang, saya tetap ngucap salam. Assalamualaikum. Buka pintu sambil senter, nggak ada apa-apa. Masuk takutnya di dalam. Karena di dalam ruangan yang kaca itu banyak barang-barang berharga lah. Yang masih kalau dimalingin sama orang lumayan tuh harganya juga. Masuk. Nah pas ini kan saya masuk nih ke dalam nih. Masuk ke dalam kan ada meja-meja. Di sebelah kanan itu ada ruangan lagi, ruangan kaca. Saya masuk lagi pintu, di pojok sebelah kanan lagi ada lemari berangkas yang ditarik gitu bang. Nah ada lemari besi. Nah di sampingnya ini, nah nggak tahu lah, saya ngelihatnya di sampingnya itu saya ngeliat pocong bang. Tapi pocongnya ini ngadep ke tembok belakang. Jadi nggak ke arah muka saya. Saya cuma merhatiin center. Ini salah gak ya gua? Ini apa ya? Ada poncongnya. Bawahnya juga sama. Astagfirullahaladzim, pocong nih mah. Cuman nggak merhatiin ke saya. Saya juga masih berani kan. Takutnya itu entah apa gantungan baju atau apa yang ada di situ. Saya pikir-pikir logika aja dulu dah. Pas lihat lagi nggak ada apa-apa. Nah pas di luar kaca luar kan saya masih ada di dalam ruangan itu. Pas di pintu. Nah di kaca yang di luarnya itu kayak bunyi kaca digaruk bang. Krek, krek. Aduh, saya nengok yang kaca itu. Saya balik lagi. Astagfirullahaladzim, udah nggak ada. Apaan itu ya? Aduh, waduh, gua ngeri nih kayak gini nih. Udah balik, mau keluar, gua harus nemuin nih yang kaca yang digaruk ini nih siapa nih. Takut entah kucing atau apa, garuk-garuk kaca. Saya buka pintu, Assalamualaikum penumpang. Saya sampai ngomong, buka pintu, ngelongok kanan kiri. Nggak ada apa-apa. Udah turun ke bawah. Lantai 3, lantai 2, lantai 1, udah nggak ada apa-apa. Balik tuh ke ruang security saya. Pas di ruang security santai. Sambil ngeliat lagi nih di pojok. Di lantai 5 yang kaca yang gede itu. Merhatiin lagi semuanya. Pas ngecek semuanya, lihat lagi. Kok ada something jadi ini kan kaca gede bang. Ini kaca nih gede nih. Ini kaca nih. Nah di sini kayak ada, nggak tahu saya ngeliat sekilasnya doang. Tapi ada orang tinggi gede. Tapi yang kelihatan cuma dadanya doang. Di kacanya itu. Astagfirullahaladzim, apaan ya ini ya? Duh. Tapi ini malam minggu, masa iya tuh makhluk malam minggu pada keluar. Umumnya mah malam Jumat, kenapa ini malam minggu? Saya mah pikir-pikir logika aja, apa iya lu pada nongkrong tuh malam minggu di situ. Udahlah, nggak mau terlalu takut, jadi saya suka ngomong ngasal aja lah. Duduk santai, main handphone sambil ngopi di bawah. Nah, kalau saya kan di bawah di ruang security, depan ruang security ada meja tuh yang biasa kita duduk nih. Ini kayak meja begini lah. Ini depannya ada meja juga. Nih biasanya Pak Rido, nih saya atau Pak Maman duduk di sini. Nih saya naruh kopi di sini. Minum gelas-gelas beling kaca yang kecil. Nah, di sini saya taruh minuman mineral. Botol mineral. Saya duduk main handphone. Tiba-tiba jatuh. Bluk. Duh, angin kali ya. Itu udah masuk jam 1 malam. Pas masuk jam 1 malam, botol itu jatuh, main handphone, muter bang botolnya,
Allah Akbar, apa nih? Nengok nggak ada orang, nggak ada apa. Takutnya saya dikerjain sama temen saya si Rido. Entar pakai apa gitu. Astagfirullahaladzim, muter. Tutupannya kebuka sendiri, airnya tumpah-tumpahan. Wah, nggak beres nih. Gua di ruang security aja gua begini. Nah, pas saya habis kelar itu, dari lantai 5, bunyi kenceng. Buh! Allah Akbar, apa lagi tuh? Udah ngeceknya ke atas buru-buru. Takutnya ntar ada apa? Kan namanya bangunan tua, takutnya rubuh, ada yang rubuh. Ya kan, ntar jadi kesalahan saya lah. Naik langsung kucuk-kucuk lantai ke lantai 4. Karena posisi suara itu di lantai 4. Pas lihat lantai 4, ada apa-apa. Nah, di lantai 4 lagi, di situ ada ruangan 5 yang dibilang sama Pak Rido, ruang santainya dia lah. Di dalam ruangan ada ruangan lagi. Nah, di situ pas di dalam ruangan itu buka pintu, Assalamualaikum. Masuk lagi, buka lagi pintu, Assalamualaikum. Nggak ada apa-apa. Pas saya keluar, ada suara. Digituin. Astagfirullah, merinding nih saya. Langsung ngomong kayak begitu. Allahu Akbar. Gua nengok, entah takutnya depan muka gua. Ini gimana ya? Ya udah dah, gua paksain dah. Nengok dikit-dikit lah. Pas posisinya nengok muka kita sejajar sama bahu begini. Itu kan kelihatan ekor mata. Jelas. Itu wanita gede kayak keker badannya gitu, rambutnya gondrong panjang. Itu kursi yang orang kantor kan kursi biasa tuh begitu, duduk begini. Nah itu dia keadaannya lagi begini. Nah tapi yang anehnya itu payudaranya dia tuh nyentuh tanah. Allahu Akbar. Nah yang saya kagetin itu di sebelah kanan sama kiri ada anak kecil 2 yang dipegang sama dia. Astagfirullah, apa ini? Gue kayak begini nih, ngeri nih, yang kayak gini-gini. Dia sampai ngomong, dia teriak gitu dong. Seketika pingsan gue bang, nggak sadarin diri dari itu. Sampai gue masuk subuh, tetap masih di ruangan itu. Mungkin entah gua gimana tuh, mungkin tuh makhluknya itu masih di situ, masih ngeliatin gua lagi pingsan kali. Sampai jam 8 pagi gua dibangunin sama Pak Rido. Pak Rido bangunin gua. Lu kenapa tidur di sini? Gua pikir lu udah langsung pulang. Tapi gua aneh, motor lu masih di sini. Ya gua ngontrol ke atas, takutnya lu berantem sama maling. Lu kenapa-napa di sini? Lu ada di ruangan ini. Lu Pak Rido, lu ngomong ruangan ini paling aman. Justru ruangan ini yang bikin serem gua. Maksudnya apa lu? Gua nemu Pak Rido itu cewek gede, keker badannya. Maaf, ini payudaranya nyentuh tanah, nyentuh ke lantai. Itu di kanan kirinya ada anak kecil 2. Oh, lu udah ketemu langsung intinya. Hebat lu, mampus. Saya digituin. Udah ketemu yang intinya. Maksudnya Pak Rido? Ini dia yang gue mau ceritain ke lo. Ini intinya. Tapi intinya kenapa bisa ketemu langsung sama lu ya? Soalnya gue sama Pak Maman sama yang lain jarang ketemu nih yang kayak gini. Rata-rata anak kecil yang 8 orang itu. 8 orang. Ntar lu pasti ketemu. Aduh. Besok kerja. Tapi hari Minggu saya diinfoin sama Pak Rido, lu nggak sini dah. Karena ada kunjungan lagi buat mau ngambil barang di ruangan di lantai 2. Ada ruangan kayak meja-mejanya ada yang mau diangkutin dulu. Ya udahlah. Itu saya inget tuh Senin malam Selasa itu kalau dilihat di kalender mah ada tulisan kan di bawah biasanya. Selasa Kliwon. Aduh, Selasa Kliwon lagi. Malam Minggu aja udah horor buat saya. Ini Senin malam Selasa. Udah deh, bismillah deh. Ibu, saya ngomong. Kenapa lo? Ada yang aneh semalam? Ibu, nemuin makhluk aneh lah. Oh, dia nampakin diri ke lo. Aduh, maksudnya bu? Iya, dia nampakin diri ke lo. Itu yang intinya tuh langsung ke lo. Kenapa?
mau berhadapan dia sama gua. Lah, maksudnya gimana, Bu? Iya, dia tahu nih kayaknya lu itu yang nge-backupnya gua. Mungkin dia mau berhadapan sama gua, hah? Ah udah buah, pada nggak ngerti gitu-gituan. Udah pada izin berangkat kerja dulu. Baca-baca sholawatan. Kalau lagi kerja di tempatnya model-model kayak gitu. Jikiran terus. Jangan lepas ya. Gue takut nggak diinginin anak gue kenapa-napa di sono. Iya dah Bu, doain aja. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Masuk lagi jam 7 aplusan deh sama Pak Rido. Li, gue udah taruh tuh buku Yasin di situ. Lu baca-bacaan aja dah. Gue takutnya lu ketemu-temu yang nggak jelas lagi di sini. Karena menurut gue yang kemarin lu temuin itu intinya. Gimana nanti yang lainnya? Maksudnya yang lainnya Pak? Udah. Aduh, ini Selasa, hari Senin malam Selasa lagi lu, Selasa Kliwon lagi. Keluar nih kayaknya semua nih. Aduh, lu jangan nakutin gua Pak. Ya udah deh. Masuk, serah terima, deh. Nggak mau naik ya Bang. Dari jam 7 sampai jam 1 gua paksain gua nggak mau naik. Kan biasanya jam 3 lah gua keliling naik ke atas. Nah dari yang kan ruang security, ini kan di belakang ruang security kan belakang lapangan tuh Bang. Di lantai 2-nya itu kan di dalamnya itu ada jendela kan keluar kan. Itu dari belakang kan tembok belakang nih. Itu ada yang gedor-gedor Bang tembok belakang. Buk 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 buk. Saya pikir ada orang nih yang mau atraksi lah di situ, mau benar-benar mau nyolong tuh di tempat itu. Wah, gua harus kagetin nih lantai 2 nih, gua naik nih. Naik, buka pintu. Langsung di jendela nungguin tuh. Ayo lu masuk gua kemplang nih pakai pentungan nih. Pas ini nunggu kelamaan dari lantai 5 lagi. Buk 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 buk. Itu kayak ada benda jatuh dari tangga dari lantai 5 sampai lantai 2 kedengarannya. Aduh, apalagi nih. Selasa Kliwon lagi. Udahlah, gue turun dulu ke bawah, beraniin diri dulu. Baca surat-surat pendek lah. Gue naik ke atas. Nah, naik ke atas. Nggak ada apa-apa nih Bang. Sampai ke lantai 6. Itu gue nggak nemuin yang aneh-aneh. Entah gue mungkin karena baca-bacaan itu kali. Jadinya gue diamanin, terus juga mungkin di backup sama orang tua gue kali. Udah tuh sampai ketemu pagi gue nggak kejadian aneh-aneh. Ya udah, gue balik pulang seperti biasa, ketemu Pak Rido gantiin. Udah pas hari Selasa malam Rabonya gue balik lagi tuh kerja tuh di situ. Selasa malam Rabonya gue kerja di situ. Itu baru ketemu lagi Bang. Jadi pas gue lagi masukin motor di situ, ngobrol sama ini nih, sama security Pak Rido aplusan. Ya udah deh, gue balik. Lu kemarin nggak ada yang aneh kan? Nggak ada Pak, alhamdulillah deh. Ya udah, mudah-mudahan aja lu terusnya nggak ketemu yang aneh-aneh lah. Naik. Nah kalau jam 7 kan biasanya gue naik jam 11 nih, jam 11 sama jam 3 kan, buat ngontrol keliling. Itu rutinan gue buat keliling. Nah, gue ngelihat di lantai 2 berisik Bang. Kayak anak bocah, rame, gimana sih? Rame main. Itu tepatnya pas habis sholat Isya. Habis kelar azan Isya, langsung tuh, mau rame ada tuh suara. Gua naik ke atas lantai 2. Kan lorong panjang, lurus ke kiri. Nah, pas gua belok ke kiri, itu gua ngelihat sendiri ada 8 anak. Kayak mainan zaman dulu. Taplak gunung gimana sih? Ada gambar telapak gunung ya, taplak gunung. Yang kan bikin 2 tuh dia, 2, 4 kan. Yang 4 lagi main kelereng. Sentil-sentil. Saya ngomong, bocil, udah malam. Lu nggak dicariin orang tua lu? Pulang lu. Dia nengok doang. Hihihi, gitu doang, ketawa-ketawa. Hihihi, dia ketawa-ketawa nggak jelas. Gini, batu ya dibilangin ya. Tau gue gebrak sama gue di sini. Langsung tuh, pada yang 6 orang itu turun ke bawah ke lantai 1. Tapi yang 2 ini naik ke lantai 4. Gue ikutin yang 2 naik ke lantai 4. Pas naik ke lantai 4 itu, dia masuk ke ruangan nomor 5 itu Bang. Yang gue kemarin nemuin makhluk itu.
Aduh, apa iye tuh anaknya yang gue tegur tadi. Tapi yang 6 ini siapa ya? Tapi turun ke lantai 1, ke ruangan ya ke bawah. Karena itu di depan pos security ada CCTV, jadi kelihatan tuh kalau mau keluar tuh. Mungkin tuh bocah itu larinya keluar depan gerbang. Kata yang tukang warung juga suka manjat dari depan. Bocah-bocah niatnya mau main di lantai itu. Nggak tahu pada demen kali main di lantai itu. Tapi itu bukan anak-anak situ. Tapi pas gue liat CCTV emang kayak ada yang turun 6 orang, tapi langsung nembus tembok. Kelihatan jelas itu sampai langsung nembus tembok. Aduh. Gue ikutin tuh yang lantai 2 dulu. Nah, yang naik ke lantai 4. Gue lihat lagi naik ke lantai 3, lantai ke-4, gue masuk. Buka pintu, assalamualaikum, gue paksain dah masuk. Nyaut, waalaikumsalam. Allahu Akbar. Gila nih, berarti tandanya nih bukan main-main. Kalau berani ngucapin salam balik, berarti kan nih apa ya? Yang namanya kata ibu saya, makhluk begitu ada levelannya, Bang. Itu semakin dia berani nampakin diri jatuhin barang, itu semakin kuat levelnya dia. Udahlah, pikir, aduh, ada yang ngalamin lagi. Buka pintu, pas buka pintu masih megang anak kecil 2 begitu, matanya menjelik begini, astagfirullahaladzim. Langsung di situ saya buka pintu, itu namanya pintu kaca, saya dobrak ceger, sampai retak tuh kaca, kabur saya langsung ke bawah, turun. Itu masih kuat mental saya, turun ke bawah di pos security kan ada meja lagi, saya kolong, saya ngumpet begini, astagfirullahaladzim, apaan itu ya. Nah, pas saya lagi ngumpet begini, kamar mandi, berdak pintunya. Allahu Akbar. Ini apalagi nih gue nih kayak begini nih. Astagfirullahaladzim. Oh, jikiran dah udah pucet muka semuanya. Udah putusin keluar deh. Kabur dari tempat itu dah. Pulang kek terserah deh. Bawa motor cabut deh, tinggalin aja tuh ruangan itu. Lagi siapa yang mau nyolong? Paling ketemu tuh makhluk kayak begitu. Saya pikir mah pulang ketemu sama ibu saya ngomong, "Kenapa lu muka lu pucet?" "Aduh Bu, ketemu lagi Bu." "Iya, tadi dia kemari nanyain ke gua." "Oh, serius Bu?" "Iya, nggak tahu tuh. Tadi gua baru mau tidur, mau jikiran, gua merem, tiba-tiba terlintas di bayangan gua dia lagi ngobrol sama gua, nanyain." Astagfirullahaladzim. "Nih Bu, gimana deh Bu ya? Nggak beres nih tempat-tempat kayak begini nih. Ini jatuhnya gue udah hampir 3 minggu lah gue kerja di sini nih Bu. Udah nggak apa-apa, lu jalanin lagi aja, tanggung seminggu lagi lu kerja di situ. Insya Allah gue backup deh. Anak gue sendiri masih ya gue nggak tolongin. Lu kerja di situ, deh lu seperti biasa deh." Udah. Gue telepon nih Pak Maman. "Assalamualaikum. Ada bapak lo. Papa lagi kurang enak badan, Bang. Ini aja mau dibawa ke rumah sakit lagi, fisiknya udah lemah. Namanya udah tua." "Oh ya udah dah." Dari yang pas gue telepon itu sampai nanti pas di akhir cerita itu ada yang lebih parah, Bang, yang menurut gue gokil dah. Jadi pas gue masuk lagi menjelang 1 minggu, pas gue mau keluar dari tempat itulah, selesain kerja di situ, itu gue di hari ke-26-nya gue masuk lagi di situ, itu nggak ada apa-apa, Bang. Cuman ya kayak duduk di depan security itu, ya sekelibat doang. Seret. Gue udah tahu lu ada di situ. Udahlah, nanggung gue. Masih ada 4 hari lagi kerja di sini. Gue bisain lah. Udah diinfoin Pak Rido, tanggal 28 gaji lu turun tuh. Itu gaji Pak Maman sebenarnya. Ntar lu ambil aja duitnya. Pak Maman udah bilang sama gue buat lu. Ya udah dah, itu gua nelpon Pak Maman itu 1 hari sebelum gua mau masuk lagi di tanggal 26, Bang. Tanggal 25-nya itu gua telepon dia. Udah gua udah kelarin, udah deh masuk lagi di malam 27, malam 28. Pas gua terima gaji tuh malam 28. Niatnya besok paginya berarti kan jatuhnya di tanggal 29 dong, Bang. Udah lah, gua mau ngasih rejeki sedikit buat keluarganya sebelumnya.
Nah, tapi pas sebelum pas saya nerima gajinya itu kan diinfoin jam 9 malam. Nah, lewat m-bankingnya Pak Rido, nanti mau transfer ke gua. Pas jam 7 malam gua kerja di situ. Jam 8 malamnya gua ketemu Pak Maman ada di lantai 3, Bang. Bang, Assalamualaikum. Dijawab sama dia, Waalaikumsalam. Lu Deli, lu masih sini? Ngobrol, Bang, beneran ngobrol sama gua. Waalaikumsalam, Bang. Iya, Bang. Apa, Bang Maman udah sehat? Alhamdulillah udah sehat nih. Paling gua udah mau mulai masuk lagi. Oh ya udah deh, Pak. Gua ngontrol ke atas, Pak ya. Udah nggak usah, ntar gue yang ke atas aja, lu di bawah aja. Udah di bawah nih, Bang. Pas di bawah, gue duduk di bawah, dilihat yang di kaca lantai 5 itu, Bang, yang di ruangan gede, kaca gede itu berjejer, Bang. Itu yang apa? Makhluk. Kalau gue bilang mah, kalau ngewe ya bahasanya mah, sama anak kecil 2 orang dipegang itu ada di situ, di pojok sebelah kiri. Di sebelahnya itu anak kecil berjejer 6 orang. 6 orang berjejer, sebelahnya lagi pocong di samping, kayak nutupin tembok setengah doang. Kenapa pada ngumpul di situ? Lah, Pak Maman di atas sendirian, mampus. Buru-buru naik ke atas, ngecek lagi. Mau naik ke lantai 2, Pak, gue teriak kan, Pak turun, Pak. Itu ada di atas tuh, makhluk itu, Pak. Nggak ada yang nyaut. Aduh, gue bilang, gue beraniin diri deh, gimana ya caranya? Gue masuk nih, udahlah, ya namanya gue takutan. Ada balok kayu di situ, gue sambit dulu, Bang. Itu pintu di situ, yang di lantai 5, yang di ruangan itu. Wah, kenceng, joker. Nggak ada reaksi apa-apa. Gue masuk ke situ ngeliat di lantai 5 yang berjejer itu. Astagfirullahaladzim, nggak ada apa-apa. Aduh, Pak Maman mana ya? Udah turun lagi dah ke bawah deh. Turun lagi ke bawah, ngecek lagi. Pak Maman nggak ada. Apa ya dia pulang? Dia ngap kali, capean ya. Ya udah deh. Besoknya gua balik ke sono, bakalan ngomong deh sama Pak Maman. Maksudnya bilang makasih lah sebelum nanti tanggal 30 hari terakhir gua kerja di situ. Tanggal 29-nya pagi-pagi, ya gua ngobrol sama Pak Rido. Pak, semalam gua ngeliat Pak Maman ada di sini. Lu yakin ketemu Pak Maman? Iya, Pak. Nih gue ceritain dulu ya sama lu ya. Malam lu telepon keluarganya dia, abis lu telepon, Pak Maman meninggal dunia. Apaan, Pak? Gue kemarin baru ketemu. Dia lantai 3, ngeliat dia. Lantai 2, lantai 3, ngeliat dia. Dia mau naik ke atas itu. Lu jangan nakutin gue, Deli. Nih gue mau jaga pagi nih, bulu gue merinding nih semua nih. Bener, sumpah dah gue ngeliat dia. Pak Maman, beneran. Coba lu telepon deh keluarganya deh. Gue telepon dulu. Bapak lu ada? Astagfirullahaladzim, innalillahi. Bang, gue lupa bilangin lu, Bang. Pas lu telepon gue malam itu, jam 2 malamnya, bapak gue meninggal, Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok lu gak ada yang ngasih tahu gue? Ya kan gue pikir mah lu udah tahu dari Rido, mungkin Pak Rido udah ngasih tahu lu. Pak Rido nggak ngomong apa-apa. Tapi malam itu gue ketemu dia. Itu jam 11 malam. Lu ngaco, Bang. Bapak gue baru meninggal jam 2. Berarti bapak gue masih ya ke sono. Kan gue bilang pas nelpon lu itu jam 9 udah di rumah sakit gue. Mampus. Siapa itu? Dia bilang, oh udah nggak mau mikir aneh-aneh. Tapi lu mau lanjutin apa enggak, Bang? Enggak. Lu aja dah. Si Pak Rido aja dah. Gue nggak berani kayak gitu. Emang kenapa, Bang? Ntar gue ceritain deh. Berarti kayaknya bapak lu udah tahu nih tempat itu nih. Udah, Bang, please, Bang, jangan ngomongin lagi, bapak saya udah meninggal. Oh ya udah. Pas 7 hari ngobrol-ngobrol sama istrinya. Wah, maafin nih, Pak Deli nggak tahu kalau suami Wak udah meninggal nih. Tapi nemuin gimana, Deli? Ngobrol-ngobrol dulu deh di belakang. Nemuin di ruangan itu di lantai 3. Mungkin mau pamitan kali, Deli, sama lu. Astagfirullahaladzim, merinding badan gua langsung. Pas dia mau meninggal cuma bilangin sama Pak Deli, nanti kalau mau kelar dari kerjaan itu taruhin lagi tuh kopi sama rokoknya sebelum dia ninggalin tempat itu.
bilangin sama dia makasih udah jagain tuh tempat selama 30 hari di situ. Tapi anak-anak nih nggak ada yang ngomong nih bang sama lu. Makanya sampai lu mungkin nemuin Pak Maman tuh mau bilang terima kasih kayaknya sama lu bang di situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi nih hari malam ini kan lu terakhir jaga nih. Nih ntar jaga jam berapa? Ntar gue datang jam 10 dah ke sono. Berarti lu terakhir bang? Ya mudah-mudahan kalau gue malam ini nggak ngalamin kejadian lagi, ya gue bisa lanjut. Tapi kalau ngelihat kejadian yang aneh-aneh lagi, gue mending cabut. Daripada mental gue terganggu kerja di situ. Oh ya udah. Itu Pak Maman meninggalnya juga, mohon maaf bang ya, namanya keadaan COVID. Jadi dikuburin langsung bang. Nggak dibawa pulang dulu ke rumah di tempat pemakaman khusus COVID. Balik lagi, gue kerja lagi di situ, masuk seperti biasa. Pak Rido mah udah balik, karena kan dia udah jam 7 mau udah cabut. Cuman kunci dititipin ke tukang kopi. Tukang kopi ngobrol sama gue. Aneh ya bang, udah ketemu semua kan? Maksudnya bang? Iya tuh si Rido udah cerita sama gue, katanya lu udah nemuin tuh inti dari awal pertama lu masuk, intinya udah keluar tuh. Itu kan kalau ngewewe kan? Yang anak kecil 8 orang, lu mau tahu gak tuh anak kecil 8 orang kenapa? Iya bang, gue mau tahu bang. Nih gue ceritain, di kampung situ anak kecil biasa pada sering manjat ke gedung ini sebelum ada security itu datang. Manjat main di bawah, biasa main bola biasa. Bolanya nyangkut ke lantai 4. Namanya bocah, tendangannya kan pada lumayan juga, nyangkut di lantai 4. Karena takut, dia temenin 2 orang ke atas. Pas naik ke atas ke lantai 4 itu, tiba-tiba ngilang tuh anak. Nggak tahu kemana. Ini temennya yang 4 orang di situ, kan dia berenam main. 4 orang di situ, nyari-nyari nggak ketemu. Nyari-nyari nggak ketemu, info lagi nih bang. Ke warung, tukang warung. Bang, tolongin bang, temen aku naik ke atas tapi nggak ada bang, kok ngilang. Ya udah, abang bantuin cari. Dicek tuh sama dia, dibuka setiap ruangan masing-masing. Oh, pantesan banyak yang pada mau maling ya. Tempatnya juga banyak yang bagus-bagus bisa dibawa sama orang. Ya udah. Nah, pas itu kejadian sore abis asar. Dan karena dia main bola di situ, pas mau menjelang maghrib dia baru mau cari. Tukang kopi itu dia ngelihat sendiri di lantai 4 itu. Pas baru mau buka pintu di samping. Pas buka pintu kan saya bilang meja-meja sama kursi-kursinya kan. Duduk di kursi itu, yang 2 orang anak bocah itu lagi dipegang sama dia. Sama nih kolong wewe ini. Yang lu lihat yang yang payudaranya nyentuh tanah kan? Itu yang gue lihat. Terus lu gimana bang? Sampai gue nggak bisa bangun, kayak gue lagi di rep-rep, posisi gue sadar. Gue ngelihat dia terus, fokusin ke dia. Dia begini, yang gue lihat duduk begini, ngelewer, gitu doang, sambil megang anak bocah itu 2. Itu bocahnya ada bang yang lu lihat? Ada. Cuman gue panggil warga setempat situ buat ngecek situ, panggil RT RW di situ, cuman mau mastiin doang. Bener gak sih ini anak bocah yang hilang itu ada di sini? Pas diinfoin sama warga setempat cari, tapi sama Pak RT sama Pak RW bilang jangan ada yang diambil barang apapun. Saya yang tanggung jawab soalnya sama pemilik di sini. Ya udah, ngecek ke atas semua sampai ke lantai 5, ke lantai 6. Ini namanya ABG, disuruh naik ngeliat, malah nggak turun lagi. Namanya kayak rooftop, nyantai. Ya sebat-sebat dulu lah, ngerokok santai di atas. Itu kejadiannya pas habis sholat isya dicarinya. Keliling sama warga, namanya rame, dia berani lah rame-rame buat ke ruangan itu. Ada 2 orang terkenal di situ yang suka maling-maling di tempat itu. Kayak rumah kosong, kabel-kabel bisa diambil-ambilin sama dia. Itu dia nggak ada takut-takutnya. Lu panggil tuh 2 orang itu, suruh ngadep gua ke ruang itu, sekretariat RW. Ada yang gua mau tanyain. Panggil lah nih. Katakanlah yang satu nama Bobby, yang satu namanya Ali. Bobby sama Ali dipanggil. Assalamualaikum Pak RW, ada apa? Manggil saya? Enggak, gue mau nanya aja. Lu pernah ada yang lu colong kan di bangunan itu?
Wah, lu mau nangkap gua Pak RW? Kagak, gua cuma mau cari kebenaran aja. Jadi kayak ada anak kecil di sana, ada yang hilang 2 orang. Sampai sekarang belum ketemu. Mungkin lu tahu, karena kan lu pernah nyolong lah di situ. Iya, Pak RW, gue pernah nyolong di situ. Di lantai 6. Ngambil peralatan kopi di situnya. Oh, yang lu ambil di situ. Lu selama lu nyolong gitu, ada kejadian aneh gak sih sebenarnya? Ada Pak RW. Jadi kayak mesin kopi nih, sebelahnya ada peralatan kopi-kopinya nih. Kayak teko-teko yang ini, yang bagus lah. Sama timbangan-timbangan masih pada ada tuh. Sama gelas-gelas kopi. Pas gue lagi mau ngangkat, jadi ini meja kopi nih yang buat barista berjejer. Di bawahnya itu kan kosong tuh, lantai bawah. Nah pas gue lagi ngambil, gue lagi ngeliatin di rooftop yang satu lagi nih, si Ali, yang si Bobby yang lagi ngambil. Pas saya ngambil, dia ngeliat tuh pocong tiduran begini. Lu ngeliat terus ngelapain? Cuma gue bilang, lu sama gue sama-sama setan. Gue setan karena nyolong, lu setan karena beneran nongol. Kata gue, dia berani orangnya. Cuma bilang, Li, pocong di bawah gue injek nih sama gue nih. Ah lu jangan ngada-ngada lu, Beon. Samperin sama si Ali ngeliat, gak ada apa-apa, lu nakutin gue aja. Kagak, beneran gue ngeliat. Yaudah, kata si Ali, gue turun dulu ya ke bawah ya. Ke lantai 2, gue tunggu di tangga. Lu ambil aja deh yang ini, gue udah bawa yang gue mau ambil nih. Dia turun, baru lantai 3. Pas lantai 3, dia nubruk anak kecil, 8 orang. Jatuh deh sampai ke bawah tangga. Tangannya besot-besot. Nah pas dia mau maki-maki tuh anak kecilnya, pas di tangga di lantai 3-nya itu kan dia turun di lantai 2. Pas di lantai 3 dia kan jatuh tuh di tangga. Pas lantai 3, pengakuan si Ali bilang, woi bocil lu, sengak banget tuh, nabrak gua lagi begini. Lu udah malam juga masih aja main-main. Itu keluar dari ruangan di lantai 3 itu, ruangan pas di tangga, samping tangga ada ruangan. Itu keluar tangannya bang. Tangannya kuku panjang, lebar. Tapi telapak tangan manjang, keadaan sampai ke bawah, ke lantai. Itu dikabur langsung ke ruangan yang lantai 2 itu yang di pojok, yang di jendela. Kabur, dia teriak. Bi, buruan Bi, turun Bi. Ada yang gak beres nih Bi. Dia turun ke bawah. Si Bobby pas turun, itu semua peralatan yang dia pegang berantakan, jatuh ke bawah. Karena dia ngelihat di lantai 3 pas turun itu, sosok wujudnya, badannya gede, keker. Tapi payudaranya nyentuh tanah. Nah itu 8 anak-anaknya, kayak di lehernya itu kayak ada tali merah dipegang sama dia begini. Gue bener-bener ngeliat kayak begitu. Astagfirullahaladzim, berarti ada yang gak beres nih di gedung itu nih. Yang anak kecil yang hilang itu emang udah gak ada. Orang tua di situ juga emang udah pasrah, emang udah lama juga kejadian hilangnya itu. Kayak pulang ke rumah, ketemu sama orang tua saya lagi, sama ibu saya. Udah beres nih, istirahat deh, tidur deh. Udah besok lu mau lanjut lagi gak kerja? Enggak. Kenapa? Takut. Ya udah. Besok lu kalau mau kerja normal aja. Cari kerja yang bagus, yang rame, yang banyak orang. Jangan kerja model kayak begini deh. Gue juga capek nge-backup lu. Oh yaudah deh Bu, makasih Bu ya. Udah istirahat deh, tidur. Udah. Habis dari situ nggak ada lagi cerita-cerita yang lainnya. Oke, jadi itu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Fadli saat jadi security di gedung tua ya Bang ya. Nah sebelum gue nanya nih Bang, gue ngucapin turut berduka cita nih Bang atas meninggalnya Pak Maman Bang ya. Nah, terus masalah pengalaman Bang Fadli nih saat jadi security gitu kan. Lo tau gak Bang, gedung itu dulunya bekas apaan sih? Dulunya diinfoin katanya awal pertama gedung itu hotel sebenarnya. Karena mungkin tak ada masalah internal lah di dalamnya, akhirnya kolab jatuh nih. Berganti dengan ruang gedungnya itu direnovasi, dibikin perkantoran. Oke. Jadi perkantoran itu di lantai 1, 2, 3, 4, 5-nya itu dibikin gudang,
lantai 6-nya itu dibikin rooftop buat kafe. Sempet nanya nggak sama tukang rokok kan tuh yang di depan tuh, dulunya mungkin ada kejadian apa gitu di gedung yang Bang Fadli kerja itu tuh? Untuk infonya nih Bang, jadi kata orang yang jaga warung di situ, itu gedung sebenarnya nggak ada kejadian ada orang meninggal atau gimana. Rata-rata meninggalnya di luar, tapi kejadiannya di situ. Entah tukang flambing, tukang bersihin kaca, tiba-tiba talinya putus jatuh, keadaannya pecah darah, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nyampe rumah sakit meninggalnya di rumah sakit. Terus juga ada anak kecil pas di tangga suka mainin di tangga tuh Kak. Suka main tangga yang kayak perosotan gitu, kan dibikinnya gitu tuh, tangga-tangga jadul kan ada kayu tuh, dibikin perosotan gitu. Itu pas begitu jatuh dari lantai 5 ke bawah. Enggak meninggal nggak apa, kakinya patah. Dibawa ke rumahnya istirahat gini, seminggu kemudian meninggal. Nah, cuman kata orang-orang yang di situ nginfoin yang udah ngeliat makhluk begitu demen sama anak kecil. Mungkin kejadian dia meninggal itu ada ambil andil makhluk itu. Karena yang sosok yang diinfoin itu makhluknya itu megang tali warna merah diikat di leher ke anak kecil itu. Nah, kan sempet nyuguhin kopi tuh. Sempet nanya nggak ke si Pak Rido gitu, tujuannya buat apaan sih? Kalau untuk dari Pak Maman bilang, almarhum Pak Maman dibilang nih Bang, cuman perkenalan. Kalau kata Pak Maman, ini saya ada di sini. Kalau bahasa Jawanya kulon-kulon, permisi. Ini saya pengganti Pak Maman, jangan diganggu. Cuman begitu doang. Cuman kalau kata Pak Rido bilang, enggak, itu mah sebenarnya syarat doang. Yang Pak Maman itu kayak udah sering ketemu yang kayak begini. Cuman bilang nanti ada pengganti saya. Cuman jangan diganggu, bilangnya gitu kata Pak Maman. Karena saya sakit-sakitan, takutnya saya nggak bisa jaga di sini. Nanti ada yang jaga, tapi yang jaga ini permintaannya cuman ya udah lu bikinin kopi aja sama rokok, bahasanya gitu. Perkenalan lah bahasanya Pak Maman bilang sama Pak Rido. Nah, kemudian kan abang resign tuh akhirnya tuh memutusin gitu kan. Pak Rido itu sempat cerita nggak ke Bang Fadli setelah abang resign yang tadi tuh ya? Pas saya resign nih Bang, ini Pak Rido main nih ke rumah Pak Maman. Saya juga main ke rumah teman saya si Kolbi. Main. Maaf ke Bang Kibil, teman saya yang di Karanganyar. Saya main ke sana, ketemu nih sama Pak Rido. Wedli, sehat? Sehat Pak. Pak, mau nanya dong. Gue masih kepo nih sama yang kemarin gue kerja di situ. Sebenarnya ada kejadian apa sih di situ? Lu mau tahu ceritanya? Iya Pak, gue kepo Pak, beneran. Karena kemarin itu gue sempet itu udah nggak ada. Lu pas jaga di situ pagi sama malam juga kan sekarang? Iya pagi sama malam juga. Jadi gue di rolling. Jadi masuk jam 9 pagi, pulang jam 9 malam. Itu setiap habis sisa udah nggak ada kejadian apa-apa. Pas kejadian katanya diinfoin lu itu yang namanya Ustadz siapa tuh yang di kampung itu ada yang manggil kesurupan gitu, udah nggak ada yang aneh-aneh. Cuman yang gue lihat suka ngeliat anak kecil doang lari-larian. Tapi karena gue udah biasa ngeliat itu, emang karena mungkin di gedung itu ada yang meninggal, bukan ada yang meninggal ya, ada yang jatuh lah di situ bahasanya. Tapi gue kepo sama yang makhluk ini Pak, yang inti dari yang gue bilang inti ini. Ini sebenarnya siapa? Dan ada apa di sini? Gini loh Dli, ini kan bangunan tua. Lu paham lah ilmu goib lah yang lu pahamin ini. Suka ngebuang. Itu banyak orang-orang luar yang ngebuang di gedung itu. Entah makhluk dari santet ataupun dari apa yang ngebuang ke tempat itu. Jadilah di situ mungkin ada yang dikuasain di situ, yang kuat lah di situ, akhirnya jadi menempati tempat itu. Bilang ini tempat gua loh,
Ya lu harus hormat sama gua. Gua yang punya kuasa di sini. Bahasanya seperti itu Deli. Cuman karena gua nggak ngerti kayak begitu, gua cuman taunya lu ada udah. Lu juga jahil sama gua cuman sekedar gitu doang. Dia mah nggak takut Pak Rido karena dia udah tahu yang di dalam itu siapa aja. Tapi pas semenjak kejadian Ustadz ya yang itu bantuin kita nih, itu udah real nggak ada apapun sampai gua ke lantai 5, gua tidur di atas, nggak ada apa-apa. Cuman sekarang kenapa lu nggak berani? Itu dia, gua takutnya gitu doang Pak. Takutnya ada yang ngebuang lagi nih ke situ, mungkin ada yang lebih parah. Ini aja gue bilang nih orang udah termasuk ekstrim makhluk ini sampai ngomong seperti itu. Oh gitu, ya udah dah. Pak, gue nggak mau kerja di sini. Gue bilang makanya gue resign aja. Kata Pak Rido, itu doang sih Deli gue ceritanya. Cuman maksudnya gue selama kerja di situ nggak ada cerita yang detailnya tentang itu gedung tua kenapa itu ada makhluk-makhluk itu sebenarnya. Cuman kan cuma diinfoin ada yang ngebuang lah. Orang-orang pinter-pinter yang paling pinter lah ada yang ngebuang, entah buang sampah atau buang apa kayak di situ. Kan ada anak kecil tuh yang abang lihat dan abang rasakan gitu. Biar kita tahu gambarannya nih bang, yang abang lihat sosok anak kecil tuh kayak apa ya? Perempuan atau laki-laki gitu, biar kita tahu nih gitu. Laki-laki semua sekitar umur 7 sampai 8 tahunan. Paling umumnya paling banyak umur 6 tahun. Bocah-bocah umur 6 tahun masih demen-demennya main lari-larian, main batu kelereng. Itu kalau main bola kelereng, itu kayak zaman-zaman tahun 90-an. Karena zamannya saya tahun 91, umur saya baru 6 tahun, tahun 97, itu saya main kelereng, umur saya 6 tahun. Itu zaman-zaman seumuran gitu. Zaman-zaman sekarang mana ada anak bocah main kelereng. Biasanya main handphone, main ngegame. Nah kan orang tua atau ibunya Bang Fadli kan sempat bisa lah atau bisa mungkin merasakan dan juga yang tadi Bang Fadli cerita tuh gitu kan. Orang tua atau ibunya Bang Fadli sempat ngelarang nggak bahwasanya lo jangan kerja di gedung ini deh gitu. Iya Bang, jadi pas ibu saya tuh cuma nginfoin lo kalau kerja di sana namanya gedung tua, perbanyak sholawat, perbanyak jikiran, udah. Yang penting mah lu yakin Allah itu lindungin lu udah. Jangan lu pikiran lu makhluk ini nih yang megang gua nih, ini ada pegangan gua nih, ada ini. Jangan lu buang itu semua, karena itu nggak ada manfaatnya buat diri lu. Udah jalanin aja, lu kerja di situ lu jalanin. Nah, cuman karena jiwa lu itu penakut, gue cuma nyaranin doang, jangan lu kerja lagi di tempat-tempat seperti itu. Nah sampai detik ini nih bang, ya abang podcast ini, Pak Rido masih kerja di tempat abang nggak dulu tuh? Pak Rido masih kerja di situ. Nah gue jadi penasaran juga sih tentang gedung ini nih. Sebenarnya nih bang, gedung yang abang kerja itu sampai detik ini masih ada nggak? Gedung itu masih ada bang. Nah sekarang gue pengen nanya lagi nih, misalkan ada tawaran nih, abang kerja di gedung itu lagi gitu kan, yang sempat beberapa tahun yang lalu tuh. Kira-kira abang mau apa nggak tuh? Enggak bang, saya nggak mau. Trauma, karena trauma yang terakhir itu sampai menggebu-gebu bahasanya dia, ada sosok panutan gua yang bakalan ngancurin lu semua ini. Itu udah di luar kendali saya. Nggak bakalan. Nanti bakalan takutnya ada yang lebih di atas dia lagi, yang di situ yang saya sendiri nggak bakalan sanggup. Takutnya seperti itu aja. Wah, gue sih berarti saat lo kerja di situ emang ngebekas banget ya pengalaman atau teror yang lo alami tuh bang ya. Oke. Nah bang, sebelum ditutup nih bang videonya gitu kan, Bang Fadli punya pesan nggak nih untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih? Ya untuk security khususnya Pak Rido sama khususnya almarhum, terima kasih yang udah ngizinin saya untuk berjaga di gedung itu. Walaupun banyak kejadian-kejadian yang aneh, ya mungkin kejadiannya itu yang dirasain saya sendiri pribadi. Dan untuk yang security mau yang penjaga housekeeping di luaran sono, pasti di setiap gedung pasti menemukan sesuatu kejanggalan yang aneh. Apalagi gedung-gedung yang lama, gedung-gedung tua, mau di hotel, mau di apartemen, mau di kos-kosan, pasti ada kejadian. Cuman banyak yang nggak berani ngesposnya.
banyak yang nggak berani bercerita. Mungkin dianya juga penakut atau gimana. Kalau menurut saya, kalau mau kerja-kerja di tempat-tempat yang modelnya kayak gedung-gedung tua atau gimana, perbanyak aja sholawat, sholat yang benar, biar bisa ngebentengin diri kita sendiri. Buat almarhum, terima kasih banyak Pak. Semoga tenang di alamnya sana. Saya doain semoga amal ibadah Bapak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu ya teman-teman semua tuh pengalamannya dari Bang Fadli dan juga tadi pesannya gitu kan. Ya, sebelum ditutup juga kita doakan semoga Bang Fadli ini sehat selalu Bang ya, panjang umur, murah rezeki gitu kan. Begitupun juga dengan teman-teman nih yang nonton di rumah. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Fadli ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau kerja jadi security ataupun kerja dimanapun, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.